Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Silahudin dan dua rekan saya, Nur Fitri dan Yuni Siami, di sini akan menjelaskan tentang penghilangan senyawa nitrogen secara biologi dan kimia pada badan air tercemar limbah domestik. Pada saat ini permasalahan lingkungan semakin kompleks. Hal tersebut karena meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, baik pada skala lokal, nasional, bahkan global. Salah satu isu saat ini adalah terkait dengan terjadinya perubahan iklim yang akan menyebabkan permasalahan seperti banjir, kekeringan, pencemaran udara, dan juga permasalahan lainnya. Sungai sebagai sumber daya alam merupakan kebutuhan yang sangat vital, terutama dalam hal penyediaan kebutuhan air. Namun, sekarang sungai sudah banyak dicemari oleh air buangan dari aktivitas industri, limbah domestik, dan juga yang lainnya. Pada umumnya, kualitas air dari sumber air dapat dilihat atau diamati dari kandungan oksigen yang terlarut. Namun, pada kenyataannya, terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keseimbangan kandungan oksigen, yaitu kehadiran unsur nitrogen di dalam air. Sumber utama nitrogen di alam dapat berasal dari presipitasi atmosfer, sumber-sumber geologi, peternakan, areal pertanian, dan air limbah domestik. Lalu, apa itu pencemaran air? Dalam PP nomor 82 tahun 2001, yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Mengapa pencemaran air dapat terjadi? Penyebab pencemaran air berdasarkan sumbernya secara umum dapat dikategorikan menjadi sumber kontaminan langsung dan juga tidak langsung. Sumber langsung meliputi pembuangan limbah cair domestik dan sebagainya. Sumber tidak langsung yaitu kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Air limbah domestik yang merupakan sumber utama nitrogen berasal dari limbah feses, urin, dan sisa makanan. Nitrogen ini ditempatkan dalam bentuk 40% organik dan 60% amonia. Menurut Winata dan kawan-kawan pada tahun 2000, nitrogen dalam air dapat berada dalam berbagai bentuk, yaitu nitrit, nitrat, amonia, atau nitrogen yang terikat oleh bahan organik ataupun anorganik. Apa efek dari pencemaran senyawa nitrogen? Keberadaan nitrogen di lingkungan akan memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Ketidakseimbangan nitrogen di alam dapat berdampak negatif langsung dan juga tidak langsung pada lingkungan hidup, dan juga akan menimbulkan gangguan lingkungan hidup. Karena nitrogen akan mengalami transformasi ke dalam bentuk-bentuk senyawa, nitrat, nitrit, dan juga amonia melalui proses nitrifikasi, reduksi nitrat, dan juga denitrifikasi. Hasil transformasi ini akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan biotik, seperti flora dan fauna akuatik. Bagaimana kita bisa tahu kandungan senyawa nitrogen yang mencemari badan air? Di perairan dan air limbah, bentuk nitrogen yang paling banyak dijumpai adalah dalam keadaan penurunan bilangan oksidasi, yaitu nitrat, nitrit, amonia, dan nitrogen organik.
Penentuan kuantitatif banyaknya senyawa nitrogen yang mencemari badan air dapat ditentukan melalui berbagai metode. Yang pertama, metode persulfat untuk menentukan nitrogen total. Yang kedua, metode destilasi titrimetri untuk menentukan nitrogen amonia. Yang ketiga, metode kolorimetri untuk menentukan nitrit. Dan yang keempat, metode reduksi kadmium untuk menentukan nitrat. Yang kelima, metode makrokejeldal untuk nitrogen organik. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah pencemaran nitrogen pada badan air tercemar limbah domestik? Proses penghilangan nitrogen dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu proses biologi dan juga proses kimia. Proses biologi dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu nitrifikasi dan denitrifikasi. Sedangkan proses penghilangan nitrogen dalam air limbah secara kimia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu breakpoint chlorination dan pertukaran ion atau ion exchange. Berdasarkan skema sederhana, nitrifikasi ini dilakukan hidrolisis heterotrofik yang diperlukan untuk dekomposisi mikroba, mengubah kandungan nitrogen organik di dalam TKN yang menjadi amonia ataupun amonium. Nitrifikasi biologis dilakukan oleh bakteri kemoautotrofik aerobik, khususnya yang disebut nitrifier. Mereka biasanya dikategorikan dalam dua kelompok bakteri yang berbeda. Yang pertama, bakteri pengoksidasi amonia atau disebut AOB yang merupakan organisme nitroso. Dan mereka mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Dan bakteri pengoksidasi nitrit atau NOB yang merupakan nitroorganisme dan mereka mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Sedangkan denitrifikasi adalah konversi biologis nitrat atau nitrit menjadi nitrogen. Reaksi ini juga dikatalisis oleh bakteri dan membutuhkan sumber karbon dan juga zat reduksi seperti metanol. Breakpoint chlorination, proses kimia yang paling umum untuk menghilangkan nitrogen dari air limbah adalah dengan reaksi nitrogen dalam bentuk ion amonium dengan menggunakan hipoklorit dari klorid untuk menghasilkan unsur nitrogen yang dililitkan sebagai gas. Pertukaran ion atau ion exchange. Pertukaran ion adalah pergantian ion dalam fasa air dengan ion dalam fasa padat. Prosesnya digunakan untuk menghilangkan hardness, amonium dan nitrat, logam berat, total padatan terlarut untuk demineralisasi dan beberapa senyawa organik. Pertukaran ion untuk pengolahan air dilakukan dengan menghilangkan amonia dan nitrat. Penghilangan amonia, ion amonium dihilangkan oleh klinoptilolit dan juga zeolit alami. Sedangkan penghilangan nitrat dapat dihilangkan dengan resin penukar ion sintetis. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan penjelasan tentang penghilangan senyawa nitrogen secara biologis dan kimia pada badan air tercemar limbah domestik telah selesai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.